Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama aku Rachel Aurel Azaria Iliin dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Jakarta yang bernomor NIM 20210110400159. Aku akan menjelaskan tentang sejarah periklanan. Iklan dikenal pertama kali yaitu iklan tulis mulai dikenal sejak zaman Yunani kuno. Ketika itu, iklan berisi mengenai perbudakan yang melarikan diri dari tuannya atau mengenai penyelenggaraan pertandingan-pertandingan gladiator. Pada masa ini, iklan hanyalah berupa surat edaran, tetapi beberapa waktu kemudian muncullah metode-metode iklan di mana periklanan ini ditulis dengan tangan dan ditulis di kertas lalu dicetak, lebih besar di Inggris. Iklan pertama yang dicetak di Inggris ditemukan pada Imperial Intelligencer pada Maret 1648 sampai tahun 1850-an. Di Eropa, iklan belum sepenuhnya dimuat. Kebanyakan masih berupa pamflet, leaflet, dan brosur-brosur. Iklan pertama yang muncul adalah iklan di majalah pada tahun 1864. Media periklanan telah berkembang menjadi bentuk komunikasi yang sangat kompleks dengan ribuan cara berbagai bisnis untuk menyampaikan pesan kepada konsumen. Pengiklanan saat ini memiliki beragam pilihan yang mereka miliki. Lalu, sejarah iklan di Indonesia ini pertama kali diperkenalkan di Nusantara oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda periode 1619 sampai 1629, yaitu oleh tokoh yang bernama Jan Pieterszoon Coen. Coen nih guys. Yaitu dia sebagai penerbit Batavia Novel pertama di Indonesia yang terbit pada tahun 1744, satu abad setelah J.P. Coen meninggal. Pertumbuhan iklan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh modal swasta di sektor perkebunan dan pertambangan pada tahun 1870. Pada zaman ini, beredar juga iklan brosur untuk pertama kalinya. Iklan tersebut berisi promosi perusahaan komersial. Selain brosur, digunakan pula iklan display. Pada awal abad 20, biro reklame mulai bermunculan walau tidak bertahan lama karena masalah perekonomian. Pasca kemerdekaan, muncul iklan himbauan untuk menyumbangkan dana bagi kepentingan perjuangan, pertahanan kemerdekaan, pembangunan atau perbaikan sekolah-sekolah. Lalu pada tahun 1963 berdiri perusahaan periklanan Intervista Ltd yang dikelola sekaligus didirikan oleh Nuradi, yaitu mantan diplomat yang pernah bekerja di perusahaan periklanan SH Benson cabang Singapura. Perusahaan ini dianggap sebagai perintis periklanan modern di Indonesia dengan pelayanan menyeluruh seperti media planning, account management, riset, dan bidang lainnya. Saat ini, berbagai perusahaan periklanan di Indonesia tergabung dalam suatu asosiasi yaitu PPI. Asosiasi perusahaan periklanan ini terwakili pula dalam keanggotaan Dewan Pers yang secara resmi dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Nomor 4 Tahun 1967. Keberadaan TV sebagai media baru di Indonesia sejak bulan Agustus 1962 telah merangsang seorang Nuradi untuk juga menjadikannya wahana periklanan. Intervista tercatat sebagai perintis masuknya iklan-iklan komersial di TVRI. Tahun 1963, 3 iklan pertama yang masih berbentuk telop di media ini adalah untuk klien berikut. Contohnya, Hotel Cipajung, PT Masayu, dan PT Arsko Pramasita. Setahun setelah itu, kemunculah iklan skuter Lambretta, tetapi kali ini sudah digunakan bentuk slide yang juga merupakan rintisan saat itu. Lalu, Intervista juga menciptakan iklan-iklan seperti produk susu kental manis, Indomilk, Sedap, produk bir angker,
produk rokok putih, produk skuter, lebih baik naik Vespa, dan periode tahun 1963 sampai 1967, Intervista juga tercatat sebagai perusahaan periklanan pertama yang melakukan adaptasi terhadap film iklan yang berbahasa Inggris, meskipun proses produksi akhirnya masih dikerjakan di Singapura. Terima kasih yang telah menonton video ini. Mohon maaf kurang lebihnya saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.